selamat datang di Protokol Talks, tempat kamu untuk belajar lebih banyak dan kenalan sama Korps Protokol Mahasiswa UIN Cyberchannel Jati Cirebon. Berhubung ini episode pertama sampai saking pertamanya jadi agak kebelibet ya. Berhubung ini episode pertama, kita akan ngajak kamu untuk kenalan dengan Korps Protokol Mahasiswa, sobat protokol semuanya, supaya lebih kenal dan lebih dalam gitu ya bersama kami, dan teman-teman bisa ikut juga nih seperti apa sih terlibatnya di KPM UIN Cyberchannel Jati Cirebon. Untuk ngomongin itu, kita ngajak salah seorang yang tentunya dia adalah bagian dari KPM UIN Cyberchannel Jati Cirebon yang punya kendali tentunya ya dan memberikan pengaruh di KPM UIN Cyberchannel Jati Cirebon. Langsung saja inilah narasumber kita, Tum Imam Khairi. Halo sahabat protokol, alhamdulillah ya Ang Fadli kita bisa bertemu di sini. Betul. Apa Eh, kabar Tum Imam? Alhamdulillah baik. Oke, Ang sehat Fadli ya. sehat? Alhamdulillah sehat. By the way, Alhamdulillah. perjalanan hari ini naik apa? Naik motor tadi, Naik ya motor ya. begitu. Oke, Dari betul. teriknya panas matahari Cirebon ya. Kerasa banget Kerasa panasnya banget. ya. Nah, Tum Imam ini by the way ya, sobat protokol semua, kalau di KPM itu kita manggilnya Ang Teh ya, Ya Tum Imam ya. betul. Jadi kalau misalnya mendengar kita ngobrolnya ang itu bukan ketawa. Kita lagi ngobrol sama teman ya. Gitu. Ini by the way ya, kalau ngomongin Tum Imam atau Ang Imam tuh selalu Hmm, identik dengan kerapihannya gitu ya. ya. Selalu identik dengan kerapihannya gitu ya. Sesuai dengan Korps Protokol Mahasiswa itu sendiri. Nah, kira-kira nih Tum Imam, langsung aja kita ngobrolin ke yang inti-intinya. Kira-kira selayang pandang atau sedikit aja kasih tahu KPM itu apa sih gitu. Oke, Ang Fadli. KPM itu merupakan salah satu unit yang ada di kampus, di mana ada unit khusus dan ada unit mahasiswa. KPM ini termasuk ke unit kegiatan mahasiswa, di mana KPM ini merupakan unit yang ada di bidang umum. Jadi ada yang di bidang keagamaan, ada yang di bidang olahraga dan sebagainya. KPM itu termasuk di bidang umum. Tujuannya atau adanya KPM itu di mana kita meningkatkan skill mahasiswa Aha. di bidang public speaking dan juga protokol. Jadi kita mengisi kegiatan seremonial yang ada di kampus maupun di luar kampus, begitu. Betul. Tadi kan disebut ada banyak banget Mm-mm. UKM dan UKK begitu Ya. ya. Ada yang umum, ada yang segala macam begitu. Itu kan banyak banget ya. Mm. Tapi di antara semua UKM yang ada gitu ya, apa yang bikin UKM KPM ini berbeda? Yang bikin UKM ini berbeda tentunya karena kita itu hanya satu-satunya Mm-mm. UKM yang fokus meningkatkan keahlian mahasiswa di bidang public speaking. Mhm. Tentunya itu merupakan kebutuhan mahasiswa ya Oh iya, di betul betul. bidang public speaking dan sebagainya. Dan kita itu selalu membantu ormawa lain. Jadi kemungkinan kalau di ormawa lain itu atau organisasi mahasiswa lain itu melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri, berbeda dengan KPM itu kita membantu mereka. Justru kita bermanfaat untuk mereka Iya dan yang iya lainnya. iya. Mungkin itu yang jadi perbedaan kita dengan UKM yang lain. Betul. Jadi kegiatannya nggak selalu fokus sama kita sendiri atau internal UKM Betul. KPM-nya, tapi kita menyebar dan berbaur dengan UKM lain Betul gitu ya, Ang sekali yang Imam ya. tadi. Tapi Ang Imam ngomong-ngomong soal KPM, Ang Imam pertama kali masuk KPM apa? Kenapa gitu masuk KPM-nya tuh? Dulu sebenarnya pas waktu saya masuk KPM itu niatnya karena saya melihat wah KPM itu rapi banget. Mhm. Ada yang pakai jas, ada yang pakai dasi, terus yang cewek-cewek mah atau perempuan-perempuan Betul. teteh-tetehnya Heeh. itu pakai shawl, terus pakai kerudung Kerudung yang di khasnya gitu khasnya ya. gitu yang Heeh. diikat-ikat dan sebagainya. Kayak enak banget gitu dilihat. Tentunya karena hal tersebut saya tertarik untuk gabung di KPM. Nah, untuk setelah saya bergabung, ternyata masih banyak lagi manfaat yang kita dapat Ah. dari KPM, seperti pelatihan public speaking-nya, terus em, pelaksanaan acara dan sebagainya, Mhm itu mhm. kita didapatkan setelahnya. Tapi untuk ketertarikan saya pribadi ketika masuk KPM itu karena penampilan yang ada di KPM itu bisa membuat saya itu lebih berkembang lagi dalam Ah. eh, melihatkan diri saya itu di depan publik seperti Oh itu. gitu. Karena by the way ya, ini for your Hmm, information, kita ini jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu ya. ya, Yang emang kayaknya butuh banget, bukan cuman butuh skillnya ya, ya, tapi butuh looknya juga. looknya juga itu sangat berpengaruh. Gitu. Jadi based on kebutuhan itu sendiri Mm-mm. makanya bergabung ke situ ya. Nah, berarti untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan itu di KPM nih si mahasiswa diajak ngapain? Ada apa? Gitu. Di KPM itu kita tentunya kalau berbicara tentang program tentang tadi yang soal kerapihan dan lain sebagainya kita ada beauty and fashion class di mana di program tersebut atau di acara tersebut memang dibuka untuk umum
dan teman-teman di luar KPM pun bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, nanti kita belajar tentang make up yang baik itu seperti apa, terus untuk cowok-cowok Mhm. cara berpakaian, terus menata rambut dan lain Ah, sebagainya, skincare dan benar. sebagainya itu kita dibahas di sana. Tentunya selain itu juga kita ada kegiatan yang tadi bersinggungan dengan public speaking. Mhm. Ada Pekan Protokol Nasional di mana kita melombakan mahasiswa atau tingkat SMA sederajat untuk meningkatkan skill mereka di public speaking dan Ah, sebagainya. Terus kita ada event organizer, terus ada juga yang lain ada itu Ramadan Karim. betul, Ramadan Betul, Karim. Untuk di segi keagamaan pun kita jalan gitu. bergerak Jadi gitu nggak ya. cuma di segi umum, kita juga di bidang keagamaan juga jalan. Mungkin itu. Selebihnya untuk per minggunya kita ada kajian yaitu namanya itu protokol class di mana kita membahas atau belajar lah ya. Itu di kelas gimana tentang tema yang ada di minggu tersebut. Misalkan kalau minggu sekarang tema protokol kelasnya itu MC formal. Jadi Mhm. kita belajar sama-sama untuk belajar tentang MC formal menjadi MC formal itu yang baiknya seperti apa. Terus minggu depannya tentang MC non formal. Mhm. Terus minggu depannya lagi tentang bagaimana menjadi dirijen yang baik, bagaimana pembawaan kori yang baik, bagaimana Beragam. menumbuhkan apa tuh namanya Rasa penampilan dan lain penampilan. sebagainya yang baik Aha. gitu. Terus ada lagi juga tentang LOFO, di mana kita belajar untuk menyambut tamu, menjadi ajudan atau dan lain sebagainya itu kita pelajari bersama di setiap minggunya. Ah, berarti di Tuh. KPM tuh karena kan sebenarnya ya Hmm. KPM itu terkenalnya kayak mereka yang jadi MC, Iya, betul. mereka yang jadi moderator, pembawa acara gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol sama Tom Imam hari ini banyak banget hal-hal di luar MC itu sendiri ya. Betul. Ada tadi LOFO, teman-teman semuanya sobat protokol, ada juga tadi ada groomingnya, Mm-mm. sehingga yang dikasih sama teman-teman yang nantinya bergabung dengan KPM itu lebih dari sekedar bisa berbicara gitu Mm-mm. ya tentunya ya. Nah, dari sana praktek yang bisa dilakuin gitu ya, selain di program-program KPM itu sendiri atau di kegiatan-kegiatan kampus, biasanya ngapain KPM tuh, Tom Imam? Ah, tentu tadi yang disebutkan oleh Ang Fadli ya, kita itu tidak hanya belajar tentang MC dan Mhm, moderator dan lain sebagainya, tapi tentang LO dan lain sebagainya. Itu mungkin belum terlalu familiar mhm. didengar oleh mahasiswa dan itu merupakan kebutuhan acara seremonial yang ada di kampus gitu. Jadi mungkin ketika para ormawa ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu ketika melaksanakan sebuah acara memang bisa terlaksana secara normal. Namun kalau suatu acara tersebut bisa diatur dari segi hal yang kecil, Mhm. misalkan tadi penerimaan tamunya, kita kan Iya, mengundang orang-orang pentingnya tadi betul. seperti rektor, terus orang-orang di luar kampus pun. Namun kalau tidak disambut dengan ilmu keprotokolan itu rasanya kurang Betul gitu. betul betul. Jadi kita akan memberikan first impression kepada tamu tersebut kalau kita mempunyai ilmu tentang penyambutan tersebut. Jadi eh, selain MC dan sebagainya kita juga berjalan Belajar. di bidang tersebut gitu. Ah, Mm-mm. iya, berarti selama ini ada banyak banget yang bisa dieksplor Iya gitu ya. betul. Nah, untuk supaya kita bisa lebih tahu atau mungkin belajar atau apa ya, jadi ngasih tahu, boleh nggak sih kasih tahu gitu ke teman-teman semua yang mungkin sekarang nonton di YouTube ya, kanal Hmm. YouTube kita hari ini, mmm, kenapa gitu ya skill-skill yang ada di KPM ini dibutuhkan? At least seenggaknya di perspektif Kang Ang Imam sendiri, skill KPM kan ada banyak banget, ada Ya. grooming, ada public speaking, kayak segala macam begitu. Kenapa skill itu tuh perlu dipelajari dan kenapa ada di KPM gitu? Oke, mungkin yang pertama tentang grooming terlebih dahulu ya Mhm, teman-teman, atau tentang cara kita berpakaian. betul. Kenapa kita harus rapih? Jadi dalam artian di sini rapih itu kita harus selalu siap, bukan yang memang harus berpomedan banget atau bukan Iya. yang harus pakai jas terus, Mhm bukan. mhm. Tapi bagaimana cara kita terlihat oleh orang lain itu enak dilihat, baik itu bagi cowok, bagi perempuan maupun bagi Betul. laki-laki. Kenapa begitu? Karena kesempatan yang datang itu tidak bisa kita prediksi. Mhm. Barangkali ketika kita ada di kampus, terus keadaan kita sedang tidak rapih dan lain sebagainya, terus ada kesempatan datang, misalkan ada orang yang membutuhkan buat konten, ataupun ada orang yang membutuhkan buat menjadi MC dan lain sebagainya, moderator dan sebagainya, sedangkan posisi kitanya itu sedang tidak Kurang rapi, optimal itu gitu ya. kayak
membutuhkan waktu untuk berganti Ah, heeh berganti heeh. baju dan sebagainya. Tapi kalau kita keseharian sudah rapi, itu akan cepat dan kita bisa langsung ambil kesempatan tersebut. Siapa tahu kan ketika kita ganti baju dan sebagainya karena keadaan kita nggak sedang rapi, Aha. terus kesempatan itu berpindah alih ke orang Ah, iya, lain. karena ngelihat yang lebih Yang siap. lebih siap. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebelum kesempatan itu datang. Mungkin itu dari segi pertama, yaitu tentang grooming atau Grooming. kemudian yang kedua tentang public speaking. Public speaking itu tentunya baik atau tentunya sangat perlu di dunia perkampusan atau di dunia akademik ini karena gimana caranya kita menyalurkan ide, gimana caranya kita menyampaikan suatu pesan kepada yang lain, baik itu kepada mahasiswa ataupun Mhm. kepada orang-orang yang memang harusnya kita kasih informasi tersebut. Bagaimana caranya kita memberikan pesan tersebut kepada mereka kalau kita menyampaikan informasinya kurang tepat atau kurang Betul. baik. Jadi skill public speaking ini diperlukan di dunia perkuliahan maupun nantinya ketika dunia Iya, pekerjaan. betul betul. Terus tentang MC dan sebagainya, moderator itu juga mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Cuma yang membedakan ketika teman-teman bergabung di KPM itu karena kita didasari oleh ilmu protokolnya, Ah, teman-teman. Jadi ada banyak sekali aspek-aspek yang ternyata diperlukan ketika pembawaan MC maupun moderator yang ada di sebuah acara tersebut. betul. Kemudian tadi tentang LOFO, lebih tepatnya LOFO itu karena menyambut tamu. Kalau di acara pelaksanaan acara itu kan kita menyambut tamu. Tapi kalau